Assalamualaikum insan Smartcom, apa kabar? Semoga selalu sehat dan lancar rezekinya ya. Dan tidak bosan lihat ngoceh, ngobrol ceria tapi ada hikmah yang selalu hadir di GCKI Channel. Oh iya, sebelum Imam lanjut, please banget untuk subscribe, like, dan share-nya ya. Semoga dapat menjadi pahala yang tiada putusnya buat kalian. Kali ini, Imam sang narator GCKI, Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia, mau membawakan tema yang lumayan buat kita mikir nih, tapi penting loh buat disimak, yaitu komodifikasi bacot. Buat yang awam ya, komodifikasi itu berasal dari dua kata, komoditas dan modifikasi. Komoditas itu yang artinya segala sesuatu, entah barang atau jasa, yang punya nilai tukar atau ekonomi. Nah, kalau komodifikasi itu artinya perubahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Komodifikasi ya, kalau dengar komodifikasi berarti ada dua kata di sini ya. Komoditas adalah satu nilai jual, oke? Komoditas ya. Tapi kalau modifikasi itu artinya ada perubahan. Jadi komodifikasi itu adalah sebuah nilai guna ya, yang beralih fungsi menjadi nilai tukar. Jadi menurut Karl Marx atau mbahnya kapitalisme, komodifikasi itu perubahan nilai apapun menjadi nilai tukar untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kalau yang ditukar itu bisa nilai budaya, nilai sosial, nilai ideologi, apalagi nilai agama menjadi nilai ekonomi. Itu artinya komodifikasi. Kalian suka lihat gak orang jualan destinasi situs bersejarah sukses meraih untung banyak? Motivator yang berubah hidupnya jadi mapan, pengamat politik yang bayarannya selangit sekali tampil di media, pendakwah yang kosannya di mana-mana karena ratingnya tinggi di media, dan lain-lain. Masih banyak lah ya contoh komodifikasi itu. Kali ini komodifikasi yang mau Imam angkat itu bacot alias beragam celoteh orang terviral. Siapa mereka? Insan Smartcom pasti tahu lah ya. Mereka bisa dari kalangan selebritis, guru atau dosen, politikus, ibu rumah tangga, bahkan pendakwah. Lucu, gemesin, lebay, asik, nyebelin, bahkan buat kita ingin lempar ke sendal ke mulutnya. Anehnya, mereka benar-benar viral loh. Cuan mengalir deras pula ke rekening mereka. That's why itulah jualan bacot. Maksudnya celotehan. Memang sedang terjadi di dunia kita. Nyata tuh Dumai. Ya, jadi kalau misalnya buzzer itu adalah memang sebuah fenomena komodifikasi yang jelas. Ya, karena apa? Sebetulnya buzzer itu adalah mengangkat sebuah kegiatan politis, ya. Karena mereka itu mengkomunikasikan, menjadi juru bicara, menjadi buffer ya dari para pengusungnya, politik yang diusungnya, misalnya presiden ya, atau siapapun yang memang membayar dia untuk bicara di media. Paham nggak? Jadi nilainya apa di sini? Politik, oke? Bacot atau beragam celoteh orang terviral itu marak bermunculan menurut penelitian Pamungkas tahun 2018 setelah kasus pemilu Gubernur Ahok dengan hadirnya para buzzer dan relawan dari politikus yang diusungnya. Buzzer semakin gila, buzzer semakin liar, itu akan semakin ratingnya juga tinggi. Subscribernya juga makin banyak, yang like followernya juga makin bejibun, ya nggak? Disitulah cuan masuk, lalu terjadilah proses komodifikasi itu. Yang paling sering muncul seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, penyebaran berita hoaks, menghasut, dan menurut laporan penelitian Jenita Putri dan Juju Juan tahun 2021, konten yang paling viral dan menjadi perbincangan nasional adalah, kita semua pasti kenal dia lah ya, konten artis perempuan Indonesia berinisial NM yang pernah mengomentari seorang Habib ternama dan berskala nasional serta internasional. Dalam konten tersebut,
telah ditonton oleh 10.000 kali tayangan. Wow, banyak banget ya kan? Dari konten-konten bacot ini, kok jadi banjir bandang ya konten-konten dari netizen yang ini mengadu peruntungan serupa menjadi terkenal, atau memang yang sebel aja dengan celotehan mereka? Oke. Kita jembatani itu gitu, ngerti nggak? Buzzer yang memang kerjaannya menyerang, ya, melakukan hoax, hate speech, ya, memberikan pernyataan-pernyataan yang memang sumbernya tidak jelas, bisa kita counter dengan kita misalnya sebagai buzzer yang lebih faktual, ngerti nggak? Ya, yang kemudian lebih teoritikal, yang konseptual, yang kemudian juga bertanggung jawab secara moral, iya nggak? Uhuy. Oke insan Smartcom, saya sih tidak ingin menggurui, tapi hanya berbagi loh ya. Kalau komodifikasi itu tidak selalu negatif loh, positifnya juga banyak. Misalnya orang yang jualan hijab, sehingga banyak orang yang mau menutup tubuhnya. Atau produk-produk yang makanan yang berlabel halal. Umroh dan naik haji juga dikomodifikasi agar umat Islam mau nabung untuk haji dan lainnya ya. Semangat mencari keuntungan tapi masih mengingat akhirat seperti yang disebutkan Max Weber. Nyari cuan alias duit itu penting. Tapi ingat ya, banyak juga orang yang lemah ekonomi tapi hidupnya bahagia, tenang, nyaman dan tentram. Jadi spirit of capitalism diartikan sebagai perintah Tuhan kepada manusia untuk semangat bekerja keras, bukan semangat dalam mengumpulkan kekayaan dan meraih keuntungan seperti yang diungkapkan oleh Karl Marx. Komodifikasi negatif lah ya istilahnya. Ayo nih kita bicara sehat dan cerdas, bukan sekedar bacot. Karena menurut Pambayun dalam bukunya Communication Quotient tahun 2013 sekaligus founder Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia atau GCKI, bicara nyampah atau kotor itu bisa merusak otak dan masa depan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam ayat-ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm. Oke insan Smartcom, itu sedikit ngoceh ngobrol ceria tapi ada hikmah dari Imam. Maaf ya kalau ngocehnya nggak berdaging, tapi Imam doakan semoga yang nonton dapat hikmah dan berkahnya. See you di ngoceh yang lebih bermakna selanjutnya. Smart Communication, Smart Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngoceh.